Mereka yang pernah ikut lelang aneh pasti tahu. Memenangkan tubuh yin murni dari Ratu Aneh. Pulang ke rumah dan berhubungan dengannya sekali bisa menambah 10 tahun umur aneh. Harga awal 50.000 koin horor. Seseorang menawar 60.000 untuk mendapatkan pengalaman malam pertama. Seseorang menawar 70.000 untuk perpanjang umur. Dan saya langsung menggandakan tawaran menjadi 300.000. Sejenak membuat semua yang aneh ternganga. Seorang manusia biasa bisa begitu kaya. Perlu diketahui, ini adalah dunia horor. 3 koin horor setara dengan 1.000 mata uang Longguo. Hanya karena saya memiliki sistem pemain peran profesi. Dan pekerjaan pertama yang terikat adalah pelelang. Ternyata baru saja saya masuk. Tugas Dungeon lelang berdarah. Mengharuskan pemain bertahan hidup selama 3 hari. Terlihat seorang kakek aneh mendekat. Selamat datang di lelang berdarah. Saya adalah pengelola di sini. Anda bisa memanggil saya Tuan Si. Jabatan spesifik Anda dapat dilihat di panel sistem. Saya membuka dan ternyata itu adalah lelang. Dan yang lebih mengejutkan saya adalah penggunaan pertama. Koin horor ternyata ada 10 miliar. Saat itu sebuah suara terdengar. Anda memiliki pesanan aneh baru? Silakan segera ditangani. Detik berikutnya, sebuah kandang besar muncul dalam benak saya. Dan di dalamnya ada seorang wanita aneh yang terikat oleh belasan rantai besi. Ratu Aneh Hiber. Jantung saya berdegup kencang, ternyata itu adalah Ratu Aneh. Dan setelah semua pemain resmi masuk ke kastil, seorang pelayan wanita aneh berjalan di depan saya. Yang terhormat Tuan Si, pengelola lelang. Silakan keluarkan barang yang telah Anda siapkan untuk dilelang. Jika barang Anda tidak memenuhi harapan para penawar di sini, itu akan mendefinisikan Anda sebagai tidak kompeten. Saya bisa memberikan saran kecil kepada Anda. Aneh sangat tertarik dengan ginjal manusia. Mendengar itu, saya tersenyum nakal. Segera saya menjentikan jari saya. Detik berikutnya, sebuah yang besar tertutup kain hitam. Kandang besi muncul secara tiba-tiba di belakang saya. Energi aneh yang samar-samar terpancar membuat pelayan. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Manusia ini sebenarnya siapa? Mengapa benda di dalam kandang membuat saya begitu gelisah? Setelah sejenak, dia menyesuaikan emosinya dan berkata, "Silakan mengikuti saya." Dengan dipandu oleh pelayan, saya tiba di sebuah ruangan gelap. Yang terhormat Tuan Si, pengelola lelang. Sekarang Anda bisa memulai lelang Anda. Meskipun saya tidak bisa melihat barang di dalam ruangan, namun saya bisa merasakan ada banyak keanehan di sini. Dia segera menarik kain hitam dan berteriak. Harga awal lelang adalah 50.000 koin horor. Ruangan itu seketika menjadi ramai. Ternyata itu adalah Ratu Aneh. Ini jauh lebih menarik daripada Succubus. Konon, Ratu Aneh semuanya memiliki tubuh yin murni. Rasanya sangat menggoda. Saya, Count Vampir, menawar 60.000 koin horor. Saya, Werewolf Tengah Malam, menawar 70.000. Dalam waktu singkat 10 menit. Harga lelang Hiber meloncat hingga 200.000. Saya pun merasa sedikit terkejut. Sebelumnya saya juga pernah mendengar berita lelang tentang hantu dan Succubus. Yang tertinggi hanya 1.000 koin horor. Seketika saya menatap Hiber. Tatapan saya menjadi membara. Hanya saat itu saya akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu adalah wajah yang sangat indah dan menawan. Meskipun matanya yang berwarna biru pucat tampak redup, namun tetap tidak bisa menutupi kecantikan yang tiada tara. Saat itu harga lelang telah mencapai 300.000. Saat semua orang terdiam, suara saya menggema di seluruh ruangan. Saya mengajukan 350.000 koin horor. Di samping saya, wanita itu seketika melotot. Dia menatap saya dengan tatapan tidak percaya. 350.000 koin horor 2 kali. Saat saya hampir menjatuhkan palu lelang, terdengar suara menggelegar yang marah. Saya mengeluarkan 360.000 koin horor. Detik berikutnya, sebuah monster setinggi 3 meter memegang kapak muncul dari kegelapan. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi saya masih bisa melihatnya. Kau ini manusia. Jika tidak ingin mati, segera bawa 360.000 koin horor dan pergi. Sambil berbicara, dia menempelkan kapak raksasa di depanku. 360.000. Apa kau merasa sangat kaya? Monster itu tertawa terbahak-bahak. Semua bilang manusia itu sampah. Tapi ternyata masih ada beberapa yang berani. Sayangnya, keberanian saja tidak cukup. Kau harus memiliki lebih banyak nyawa agar cukup. Setelah itu, dia mengangkat kapak besar dan tiba-tiba menyerang saya. Segera, cahaya terang melintas di dalam ruangan. Namun, yang jatuh bukanlah saya, melainkan monster besar ini. Saya melihat saya memegang sebuah pedang panjang berwarna merah dan hitam. Di atasnya masih terdapat darah hitam monster. Membunuh raja raksasa. Mengurangi umur selama 60 tahun. Sisa umur 1 tahun. Hadiah 2.000 koin horor. Ternyata dalam keadaan genting. Saya menukarkan 100 juta koin horor untuk pedang umur. Itu akan menghitung umur lawan saat membunuh musuh. Dan setelah membunuh, akan mengurangi umur sendiri dengan jumlah yang sama. Saat itu, ruangan kembali menjadi tenang. Pelayan yang menonton dari dekat di samping sudah ketakutan dan berlutut di tanah. Saya tertawa sinis. Seharusnya tidak ada aturan yang melarang pelelang. Diri saya tidak bisa ikut lelang, kan? Pelayan itu mengangguk-angguk. Ya, Tuan, lelang tidak memiliki aturan ini. Melihat itu, saya langsung mengeluarkan sebuah kain horor.
Kartu Bank Dunia ini, silakan gesek. Dan setelah lelang berakhir, ruangan yang sebelumnya gelap tiba-tiba menyala. Di puluhan kursi, hanya baris pertama. Di tengah duduk seorang wanita. Manusia yang begitu kaya. Sungguh menarik. Di sisi lain, saya mengikuti pelayan ke lantai 2 kastil. Ada total 5 ruangan di sini. 4 di antaranya terkunci. Saya bertanya dengan bingung. Mengapa ruangan-ruangan itu dikunci? Namun pelayan itu terus menundukkan kepalanya. Tidak berani melihat ke arah 4 ruangan yang terkunci. Maaf, saya tidak bisa memberitahu itu saat ini. Setelah berkeliling di lantai 2, dia mengajak saya untuk menuju ke lantai 3. Saya seketika merasa tak berdaya. Kalau mau ke lantai 3, ya langsung saja pergi. Kenapa berputar-putar di sini? Akhirnya kami tiba di sebuah ruangan di lantai 3. Yang terhormat Tuan Si, lelang. Ini adalah ruangan Anda. Setelah masuk, harap jangan berisik. Jika Anda perlu makan, silakan tekan bel di samping tempat tidur. Perhatikan saat Anda tidur. Jangan membuka mata apapun suara yang terdengar. Setelah memastikan saya benar-benar mengingatnya, dia baru berbalik dan pergi. Dan dalam sekejap saat pintu dibuka, aroma yang sulit diungkapkan menyerang wajah saya. Namun, baru saja saya berbaring, terdengar ketukan di pintu lagi. Begitu membuka pintu, ternyata adalah Tuan Si. Dia bertanya dengan nada menghibur. Yang terhormat, Tuan Pengelola Lelang. Dalam 10 menit, di sini akan ada lelang besar. Tidak tahu apakah Anda ingin berpartisipasi. Saya tersenyum sedikit. Memang benar, uang bisa memaksa yang aneh untuk berputar. Lalu saya bertanya, apakah Anda perlu saya memandu lelang? Atau hanya sekadar melihat? Melihat saja sudah cukup. Jadwal waktu Anda untuk menjadi pemandu lelang akan dimulai setelah 8 jam. Ada kilatan cahaya di matanya. Manusia masih kurang memahami dunia horor. Jika bisa mendapatkan keuntungan, mungkin tugas kuartal ini bisa selesai. Di bawah bimbingan Tuan Si, saya tiba di lantai 5 kastil tua. Ini adalah area lelang yang lebih besar. Namun sama seperti area lelang sebelumnya. Tempat ini juga sangat gelap. Hanya bisa melihat barang di atas panggung. Tuan Si menjelaskan. Ini dilakukan untuk melindungi tamu. Karena sudah banyak kejadian pembunuhan dan pencurian. Seorang wanita aneh berpakaian kipao melangkah ke atas panggung. Lelang resmi telah dimulai. Selamat datang, para tamu terhormat. Saya adalah pembawa acara lelang kali ini, Xiao Bai. Item pertama lelang hari ini adalah barang tingkat ratu aneh, sebuah palsu. Harga dasar adalah 100.000 koin horor. Sambil berkata, dia membuka sebuah kotak hitam. Terlihat di dalamnya terbaring sebuah kepala berwarna hitam pekat. Saya mulai membisikkan pada diri sendiri. Ini tampaknya tidak berbeda dengan kepala biasa. Namun, suara ejekan muncul dari sebelah kanan. Hehe, sungguh seorang yang bodoh. Saya menoleh untuk melihat, tetapi tidak bisa melihat apapun. Harga dasar 100.000 koin horor. Lelang ini pasti sudah gila karena kemiskinan. 100.000 untuk kepala rusak ini. Saya lebih baik pergi mencari seorang iblis penggoda untuk dimainkan selama 2 hari. Ada keluhan dan tawaran di tempat kejadian. Saya tawarkan 11.000. Tiba-tiba suara di sebelah kanan saya terdengar lagi. Saya tawarkan 15.000 koin horor. Saya tersenyum tipis. Tadi kamu menghina aku sebagai orang desa, ya? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya orang desa. Dia segera berteriak. Saya tawarkan 160.000 koin horor. Seketika semua orang menjadi diam. Meskipun barang aneh itu bagus, tapi jika harganya melebihi itu, maka akan merugi. Saat itu suara dari sebelah kanan kembali terdengar. 200.000 koin horor. Dia langsung menaikkan harga sebesar 40.000. Saya tertegun dan menghela napas. Ini adalah tawaran besar. Dia segera menawar 210.000 koin horor. Sekarang bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa saya menargetkan dia. Jangan hanya karena punya sedikit uang kotor, lalu berbuat sesuka hati. Di dunia ini masih banyak makhluk yang tidak bisa kamu tantang. Mendengar kata-kata yang penuh ancaman ini, saya hanya tersenyum sinis. Kalau begitu, saya tawarkan 220.000 koin horor. Jika tidak ada yang menawar lagi untuk barang pertama ini, saya akan dengan senang hati menerima barang lelang ini. Semua peserta lelang di lokasi terkejut. 220.000 untuk satu barang aneh. Bukankah ini merugikan? Dari sebelah kanan, seseorang yang aneh tidak terima dan mengumpat. Anggap saja kau berani, saya ingat kamu. Tuan Si, lelang, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Dia bisa mendapatkan 20.000 hanya dari komisi. Ini benar-benar keuntungan besar. Tidak jauh dari sana, Tuan Si juga tampak sangat senang. Dengan harga yang begitu tinggi, dia membeli sebuah barang tingkat ratu aneh. Ini benar-benar orang bodoh dengan uang banyak. Setelah beberapa putaran, lelang sampai pada barang terakhir. Para tamu terhormat, ini adalah barang utama dari lelang ini. Ini adalah barang penutup di lelang. Sambil berkata, Xiao Bai mengeluarkan sebuah kotak hitam sepenuhnya. Terlihat ada sebuah kunci di atasnya. Sesekali, asap hitam keluar dari dalamnya. Dia memperkenalkan. Nilai barang ini tidak kurang dari barang tingkat ratu aneh. Tapi apa yang ada di dalamnya? Sampai kini belum ada yang tahu. Harga awal adalah 50.000 koin horor. Segera, keramaian terjadi di bawah panggung. Apakah barang ini benar-benar bisa jadi penutup?
Apakah lelang ini tidak dapat menghadirkan barang bagus? Ini hanyalah sebuah kotak rusak yang tidak bisa dibuka. Masih 50.000 koin horor. Kenapa tidak direbut saja? Terdeteksi barang spesial. Kotak buta koin horor aneh. Penggunaan dan cara penggunaan hanya untuk dilihat oleh pemilik. Mendengar ini, saya tanpa ragu menawar 60.000 koin horor. Sepertinya karena seseorang sudah menawarkan lebih dulu. Orang-orang lainnya juga mulai mengajukan penawaran. Tapi karena tidak ada yang tahu barang ini apa sebenarnya. Oleh karena itu, kenaikan harga sangat lambat. Setelah 10 menit berlalu, harganya baru mencapai 100.000 koin horor. Dan orang yang mengajukan penawaran itu adalah saya. Xiao Bai merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya terjadi di lelang ini. Adegan di mana barang unggulan tidak ada yang menawar. Lagi pula bahkan mereka sendiri tidak tahu. Apa gunanya barang ini? Alasan diletakkan sebagai barang terakhir. Ini juga untuk mencari sesuatu yang baru. Jika ada orang bodoh yang tertarik, bagaimana? Dan saat ini, saya adalah orang bodoh di matanya. 100.000 koin horor 2 kali. Transaksi selesai. Setelah lelang berakhir, Tuan Si akan membawa saya pergi. Sebuah sosok tinggi menghalangi jalan saya. Nak, kau orang lelang, kan? Ternyata itu manusia. Tunggu saja, kau akan membayar untuk tindakan bodohmu. Setelah berkata demikian, sosok tinggi itu pun menghilang. Dan belum 2 menit saya kembali ke ruangan. Pelayan itu mengetuk pintu lagi. Yang terhormat, Tuan Pembawa Lelang. Saya datang untuk mengantarkan barang lelang kepada Anda. 2 barang ini adalah yang baru saja Anda menangkan di lantai 5. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah cincin. Ini adalah hadiah dari kami untuk Anda. Mohon terima dengan senang hati. Saya melihat lebih dekat dan ternyata itu adalah cincin penyimpanan. Bahkan yang paling biasa di dunia manusia. Bisa terjual dengan harga tinggi 10 juta. Dia menjelaskan. Cukup teteskan setetes darah Anda. Anda bisa menggunakannya di dalam cincin itu. Setelah pelayan itu pergi, saya memberi isyarat kepada Hiber untuk membawa 2 barang lelang. Dia mengangguk tanpa ekspresi melakukannya. Senjata aneh tingkat Raja Aneh. Berasal dari dunia horor, Ratu Aneh Hiber. Saat menggunakan senjata ini, dapat meminjam kekuatan. 1 dari kekuatan pemilik senjata. Batas waktu 1 menit. Pendinginan selama 5 jam. Melihat penjelasan itu, saya merasa senang di dalam hati. Ternyata ini adalah senjata Hiber. Saya benar-benar beruntung. Segera saya mengambil barang lelang utama itu untuk diteliti. Sepertinya perlu kunci untuk membukanya. Saat itu, suara indikasi muncul. Teteskan darah seorang raja aneh ke dalam lubang kunci untuk membukanya. Mendengar itu, saya menatap Hiber. Dia sepertinya juga mengerti maksud saya. Dia hanya melintangkan jari telunjuk kiri dengan lembut. 1 tetes darah hitam masuk ke dalam lubang kunci. Segera diikuti oleh aroma yang sulit dijelaskan. Bau itu muncul dari dalam. Kotak buta aneh horor. Dapat secara acak memilih 1 aneh untuk menjadi peliharaan sendiri. Saya memasukkan tangan saya ke dalamnya. Segera saya merasakan sesuatu yang lengket. Ketika saya mengeluarkannya, ternyata itu adalah bola daging hitam. Ini barang aneh apa? Sebelum saya bereaksi, bola daging itu mulai bergetar. Detik berikutnya malah perlahan-lahan menjadi merah dan panas. Dengan cepat, itu langsung menyusup ke dalam tangan saya. Kau tinggal punya setahun umur lagi. Syukurlah kau bertemu denganku. Kalau tidak, kau pasti mati. Selamat, pemilik telah mendapatkan peliharaan aneh. Umur telah diperbarui. Sisa umur saat ini 50 tahun. Saya sedikit terkejut. Ternyata bisa memperbarui umur. Ini adalah modal yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena kau adalah tuanku, saya tidak akan rela menggunakannya. Cepat tangkap beberapa aneh kecil untuk mengisi tenaga saya. Teng Shi Gui tingkat jenderal aneh. Kemampuan menyerap umur yang tersembunyi. Dapat menyelesaikan promosi dengan menelan yang aneh. Segera setelah itu, saya memeriksa pengenalan Hiber. Keterampilan konstriksi mimpi buruk mengendalikan ilusi. Dapat menelan yang aneh dengan tingkatan yang sama untuk promosi. Saat itu suara pemberitahuan terdengar lagi. Deteksi menunjukkan Anda memiliki pesanan barang baru. Silakan segera pergi ke lantai 2 kastil, nomor 203 untuk ditangani. Dalam hati saya mulai bergumam. Ternyata di lantai 2 kastil. Segera saya bertanya pada Xiao Bai. Bisakah kamu menyembunyikan saya dan Hiber? Xiao Bai diam sejenak lalu berkata. Kamu bisa disembunyikan. Tapi Hiber adalah ratu aneh dan saya hanya seorang pengelola. Bukankah ini menyusahkan saya? Tidak ada pilihan lain. Saya terpaksa meninggalkan Hiber di ruangan. Setelah tiba di 203, pintu yang sebelumnya terkunci kini ternyata terbuka sedikit. Tapi yang mengejutkan saya adalah ruangan itu ternyata kosong. Deteksi barang, hati vampir. Tingkat tidak diketahui. Kekuatan tidak diketahui. Saya bingung, barangnya di mana? Saat itu, saya tiba-tiba menyadari. Warna plaster dinding di sudut itu jelas berbeda dari tempat lain. Segera saya berjongkok dan meraba. Detik berikutnya, plaster dinding itu retak dan membentuk celah. Dan pemandangan di depan saya membuat saya melotot. Karena di dalam celah itu terbaring sebuah mayat tanpa kepala. Apa ini mungkin mayat vampir? Dan saya harus menggali jantungnya. Saat saya agak kebingungan, si kecil hitam di punggung tangan tiba-tiba membuka mulutnya.
langsung menelan mayat itu. Tak lama kemudian, ia memuntahkan bola daging seukuran kepalan tangan. Terlihat bola daging itu berdenyut secara teratur. Bos, apakah ini yang kamu mau? Umur telah terisi kembali. Umur saat ini 100 tahun. Saya berpikir, apakah ini jantung vampir? Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Cepat, ada orang. Kunci pintu kamar 203 hilang. Kenapa ada orang datang? Mayat tanpa kepala ini mungkin milik lelang orang lain. Jika tertangkap, pasti selesai sudah. Xiao Bai, apakah kamu aman dengan penyamaranmu? Tenang saja, di kastil ini belum ada yang bisa melihat penyamaranku. Mendengar itu, saya segera mengambil hati vampir dan melemparkannya ke dalam ruang sistem. Terlihat Tuan Si memegang sebuah tongkat yang mengeluarkan asap hitam, dan masuk terlebih dahulu. Ketika dia melihat dinding yang terbuka, dia segera membelalak. Sementara itu, saya melintasi pintu masuk. Pelayan kembali ke kamarnya. Saya berpikir, jika nanti saya bisa menjual hati vampir ini dilelang. Bukankah itu sama saja dengan menjebak diri sendiri? Saat itu, kotak besi di meja menarik perhatian saya. 5 menit kemudian, saya kembali ke ruang lelang di lantai 1. Saya naik ke panggung dan memperkenalkan diri. Saya adalah pelelang untuk lelang kali ini. Barang lelang pertama hari ini adalah kotak besi misterius. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang ada di dalam kotak itu. Tapi saya berani jamin, nilai barang di dalamnya tidak akan kurang dari level Ratu Aneh. Harga awalnya adalah 88.888 koin horor. Seluruh ruangan langsung menjadi gempar. Sebuah kotak besi yang usang. Nilainya bahkan tidak di bawah level Ratu Aneh. Siapa yang ingin ditipu? Lebih baik panggil 2 wanita manusia untuk saya lelang dan main-main. Melihat tidak ada yang percaya, saya pun malas berbicara lebih banyak. Lagi pula saya tidak ada niat untuk melelang hati vampir. Lalu saya langsung mengajukan tawaran dan menyelesaikan lelang. Di sisi lain, di kamar 701, Tuan Si sedang berlutut di lantai. Sementara di depannya ada sosok seorang wanita. Kau bilang dia sangat kaya. Dan dia juga memiliki seorang pelayan level Ratu Aneh. Ya, Tuan. Sejauh ini dia telah menghabiskan hampir 1 juta koin horor. Menarik, setelah lelang selesai bawa orang itu untuk bertemu saya. Tuan Si menemukan saya tidak lama kemudian. Tuan Pendekle, Tuan saya ingin bertemu dengan Anda. Silakan ikut saya. Aku terkejut seketika. Apakah dia pemilik lelang berdarah? Setelah tiba di ruang 701, wanita itu masih belum berbalik. Kudengar kamu sangat kaya. Bagaimana kalau kita berbicara tentang kerjasama? Aku sedikit tertegun. Kerjasama apa? Apa ini soal memiliki anak? Detik berikutnya, wanita itu tiba-tiba berbalik. Mari bicarakan tentang akuisisi lelang. Saat aku melihat wajah wanita itu, aku benar-benar terpesona. Terlihat dia mengenakan cheongsam hitam. Sosoknya yang berlekuk sempurna tergambar dengan indah. Setelah beberapa saat, aku baru tersadar. Berapa banyak untuk akuisisi? Tidak banyak. 100 juta koin horor sudah cukup. Aku mulai tersenyum sinis. Begitu terburu-buru ingin menjual lelang. Sepertinya sangat merugi. 100 juta koin horor tidak mungkin. Jadi, menurutmu berapa yang wajar? 70 juta koin horor, tidak boleh lebih. Tidak hanya itu. Saya juga ingin semua orang di sini tetap bekerja untuk saya. Tentu saja termasuk kamu. Tenang saja, gaji saya pasti akan dibayarkan dengan tepat. Saya berpikir, apa gunanya lelang yang kosong? Tapi jika Ratu Aneh yang cantik ini menjadi karyawanku, bukankah dia akan berada di bawah kendaliku? Mendengar ini, wanita itu langsung bersandar di pelukanku. Jadi, kamu berniat menafkahi saya? Sambil berkata, dia mendekatkan Abis ke hadapanku. Ayo, gesek kartu di sini. Wajahku tiba-tiba memerah. Sebelumnya saya ingin bilang bahwa saya adalah orang yang baik. Hanya untuk membayar dengan kartu. Tidak melakukan hal lain. Segera menggigit bibir, saya mengulurkan tangan dan menyelesaikannya di Abis. Sungguh lembut dan imut. Baisuan berdiri anggun. Tuanku, jangan terburu-buru. Akan ada banyak kesempatan untuk menikmatinya perlahan. Ini adalah kontrak. Sekarang lelang ini sudah menjadi milik Anda. Saya mengangguk sedikit. Kalau begitu, tolong ambilkan buku kas lelang itu untukku. Xiao Bai terkejut mendengar itu. Wajahnya tampak sedikit tidak nyaman. Dia mengambil sebuah buku dari laci dan memberikannya padaku. Aku membuka buku kas itu dan mulai membacanya dengan serius. Setiap kali aku melihat satu halaman, alisku semakin berkerut. Bagaimana kalian bisa rugi sebanyak ini? 500 juta koin horor, loh. Tidak heran jika seorang Ratu Aneh lebih memilih menjual pesona. Dia bahkan ingin menjual sebuah salinan kelas A7. Segera aku menyuruh Xiao Bai untuk mengumpulkan semua orang di lantai 1 untuk rapat. Tidak lama kemudian, aula sudah dipenuhi orang. Dan pemain yang masuk bersamaku. Saat ini hanya tersisa 5 orang. Kalian cepat lihat. Bukankah itu pemain yang masuk bersama kita? Semua orang segera menoleh ke arah tangga. Terlihat Xiao Bai turun dari tangga di belakangku. Aku kaget, seorang pendatang baru yang pertama kali memasuki dunia horor. Bagaimana bisa dia turun dari tangga? Saya mendengar tugasnya adalah sebagai lelangwan. Ia melakukannya dengan baik dan tinggal di lantai atas. Saat beberapa pemain sedang berdiskusi, Bai Xuan melangkah maju dan menunjuk saya sambil memperkenalkan.
Mulai hari ini, dia adalah pemilik baru lelang aneh. Begitu kata-kata itu keluar, 5 pemain langsung terdiam di tempat. Semua orang adalah pemain. Mereka semua hidup dengan hati-hati. Bagaimana dia bisa hidup dengan baik dan menjadi bos? Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan, saya pun mulai memaki dengan keras. Lelang tersebut terus-menerus mengalami kerugian. Kalian semua melakukan apa? Di dalam buku kas ada banyak pengeluaran yang tidak jelas. Bahkan banyak barang yang tidak mencapai harga yang diharapkan. Tuan Si, tolong jelaskan. Apa sebenarnya yang terjadi ini? Ia menundukkan kepala dan menjawab dengan hati-hati. Guru yang terhormat, merupakan hal yang sangat normal bahwa lelang mengalami untung dan rugi. Semua orang bekerja keras. Benarkah? Barang lelang yang ditentukan oleh negara zombie ini bagaimana? Kurang 20 juta koin horor. Uang ini pergi kemana? Sambil berbicara, sebuah pedang merah hitam muncul di tanganku. Bunuh target Tuan Si. Kekuatan yang menakutkan. Memerlukan pengorbanan umur 200 tahun. Saat ini umurku 100 tahun. Apakah akan membunuh? Melihat panel sistem di depanku. Segera aku memanggil Xiao Bai. Berikan aku umur 101 tahun. Aku sudah membunuh barang tua ini untukmu. Pengisian umur selesai. Umur saat ini 201 tahun. Namun, saat itu Tuan Si tiba-tiba menerjang ke arahku. Semua orang terkejut. Bai Xuan melihat semuanya dengan dingin. Dia sedang menghitung. Dalam kontrak hanya tertulis bahwa dia tidak boleh menyerangku. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa dia harus melindungiku. Jika aku mati, tidak hanya lelang bisa kembali ke tangannya, tetapi juga bisa mendapat 70 juta koin horor secara gratis. Namun, detik berikutnya, pedang di tanganku tiba-tiba mengeluarkan aura kematian yang kuat. Sambil pedang panjang melintas di leher Tuan Si. Di bawah tatapan semua orang, kepalanya terlepas dan jatuh ke tanah. Manusia di depan ini tiba-tiba membunuh pemimpin hantu dengan satu tebasan. Mengurangi umur selama 200 tahun. Saldo umur saat ini 1 tahun. Mendapatkan 5.000 koin horor. 1 cincin penyimpanan. Saya menyimpan pedang dan melanjutkan untuk berkata, ingat, lelang ini tidak memelihara orang yang tidak berguna. Semoga kalian bisa bekerja dengan baik di kemudian hari. Sambil berkata, saya berjalan menuju tubuh Tuan Si, dan mengulurkan tangan kanan saya di samping tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah mulut besar yang berdarah muncul di punggung tangan saya. Langsung saja menelan tubuh Tuan Si ke dalamnya. Setelah selesai, saya melihat ke arah Bai Xuan. Kedepannya, saya harap Bai bisa mengelola lelang dengan baik. Beberapa urusan. Saya kembali ke kamar di lantai 3. Saat ini, Hiber sedang duduk tenang di tepi tempat tidur. Mata kosongnya tidak bergerak sama sekali. Saya segera bertanya dengan peduli. Apakah kamu perlu makan? Hiber perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Saya ingin memakan tuanku. Permintaan dari Hiber. Memakan tuan membuatnya ingin merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Saya sedikit bingung. Ini terdengar tidak terlalu serius. Segera saya menekan bel di tempat tidur. Beberapa saat kemudian pelayan mengetuk pintu kamar. Apakah ada yang perlu dibicarakan? Pergi siapkan saya sebuah makanan. Untuk yang aneh. Dan selama menunggu, saya membuka cincin penyimpanan Tuan Si. Di dalamnya ternyata ada 2 kartu bank dari dunia horor. Setiap kartu bernilai 20 juta. Jadi dia sendiri telah menggelapkan 40 juta koin horor. Tidak heran lelang tersebut selalu merugi. Sementara itu saya juga mulai berpikir. Saya baru saja mengambil alih dan sudah bisa menyelidikinya. Mengapa Bai Xuan sebagai bos lelang tidak bisa menemukannya? Sementara itu Bai Xuan di lantai 7 kastil sedang duduk di kursi. Tuan Si, orang yang tidak berguna itu. Pemimpin hantu yang gagah ini ternyata dibunuh oleh seorang manusia. Tidak tahu apa gunanya membesarkannya selama bertahun-tahun. Sayangnya, kontrak menyebutkan tidak boleh melukai anak itu. Jika tidak, saya sudah membunuhnya dan mencuri barangnya. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Terlihat seorang pria tinggi memasuki ruangan. Sudah lama tidak bertemu, Bai Xuan. Dia kebingungan. Siapa kamu? Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Charles. Saya berasal dari dunia vampir. Di rumah ada seorang anak yang berkata ingin bermain di sini. Tapi sampai sekarang dia belum kembali. Hari ini saya datang untuk menjemputnya pulang. Mendengar kata vampir, wajah Bai Xuan langsung berubah. Setelah sejenak baru dia menjawab. Tamu dari dunia vampir memang terlalu banyak. Jika hanya mencari 1 orang, saya sangat kesulitan. Charles mengancam dengan wajah yang tidak baik. Apakah lelang ini ingin memutuskan hubungan dengan dunia vampir kami? Bai Xuan mendengus dingin. Apa kamu bisa mewakili dunia vampir? Selesaikan identitasmu. Ini adalah wilayahku. Charleston langsung marah besar. Ingat baik-baik, aku pasti akan menyampaikan sikapmu. Setelah berbicara, dia pergi dengan marah. Bai Xuan melirik dengan sinis. Lagi pula, pemilik lelang sekarang bukan aku. Masalah ini tidak akan menimpa diriku. Di sisi lain, setelah pelayan mengantarkan makanan, dia melapor padaku. Tuan, ada keributan di lobi lantai pertama. Silakan segera periksa. Saat tiba di lantai 1, lobi sudah dipenuhi darah. Dan di lantai tergeletak 2 mayat. Satu adalah milik pemain. Yang lainnya adalah milik peserta lelang perempuan. Di depan mayat, masih berdiri seekor monster.
Aku mencium bau hati vampir. Kamu yang membunuh vampir. Dan bahkan mengeluarkan jantungnya. Tunggu, kamu adalah hewan yang merebut barang lelangku. Semua pelayan di sekitar ketakutan dan menggigil. Saya mencemaskan wajahku. Dengan keributan sebesar ini, Bai Xuan malah tidak muncul. Sepertinya nanti aku harus memberi pelajaran padanya. Lalu aku mengeluarkan pedang umur. Menyasar vampir boneka sebagai target. Kekuatan pemimpin aneh. Memerlukan pengeluaran umur 180 tahun. Umur saat ini 1 tahun. Apakah akan dibunuh? Aku mengeluarkan dengusan dingin. Sampah seperti pemimpin aneh ini bahkan tidak layak bagi saya untuk turun tangan. Kemudian aku mengeluarkan belati aneh dan melemparkannya kepada Hiber. Bunuh dia untukku. Seekor manusia hewan saja berani bicara semena-mena. Monster itu menggeram dan mengangkat tongkat taringnya untuk menyerangku. Namun dia baru saja melangkah 1 langkah. Sebuah belati hitam melintas dengan cepat. Dalam sesaat, monster itu langsung terpotong di pinggang. Aku mengulurkan tangan dan tersenyum. Xiao Bai sudah siap makan. Tambahan umur selesai. Umur saat ini 76 tahun. Setelah memberi isyarat kepada orang-orang untuk pergi, saya langsung pergi ke lantai 7. Bai Xuan berpura-pura terkejut. Tuan, mengapa Anda datang? Saya mengeluarkan sebuah kontrak pelayan dan berkata, apakah Anda tidak mendengar keributan besar di bawah? Tanda tangani kontrak ini. Nanti saya yang melindungi kamu. Saya akan membeli banyak properti di dunia horor. Saya bisa mempercayakan manajemen waktu saya kepada Anda. Melihat dia masih ragu, saya mengeluarkan sebuah kotak besi. Jika ini bahkan tidak bisa menggugah Anda. Saya segera pergi. Bai Xuan membuka dan melihat itu adalah jantung vampir yang utuh. Bagaimana Anda bisa memiliki benda ini? Harus diketahui bahwa di dunia horor, semua promosi aneh memerlukan syarat tertentu. Di bawah Ratu Aneh, sebagian besar bergantung pada pemangsaan sesama untuk menyelesaikan promosi. Sedangkan di atas Ratu Aneh, diperlukan beberapa barang khusus. Jantung vampir adalah salah satunya. Setelah menandatangani kontrak, hati vampir ini akan menjadi milikmu. Xiao Bai jelas-jelas tertarik. Kalau begitu, mari kita tanda tangani kontraknya. Berhasil menandatangani kontrak pelayan. Pelayan Xiao Bai. Raja Aneh tingkat 3. Keterampilan mimpi gila pemanggilan tanah putar ulang. Saya tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Ternyata ada 5 keterampilan lengkap. Lalu dia melambaikan tangannya. Ayo ke sini. Saya akan memberimu 100 juta lagi untuk memperluas lelang. Mendengar kata-kataku, Xiao Bai langsung merasa malu. Kemudian, dengan wajah malu, dia membuka kancing pertamanya. Tuan, silakan gesek kartu. 5 menit kemudian, saya akhirnya keluar dari ruangan 701. Selesai menjalankan misi level lelang berdarah. Penilaian 3S. Hadiah, poin dan 1 barang aneh tingkat tinggi. Menyelesaikan tugas peman-peman peran lelang. Mendapatkan 50 poin peran. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah kembali ke dunia nyata. Saat itu, dering telepon saya berbunyi. Mati Ceni, kamu masih ingat cara menjawab telepon? Selama 1 hari penuh, kamu kemana saja? Mendengar suara cemas di ujung telepon. Sudut bibirku sedikit terangkat. Tunggu aku di rumah. Aku akan membawakanmu mie daging sapi untuk dimakan. Saat kembali ke kompleks, aku melihat pintu rumah yang tertutup rapat dan ragu kembali. Bahkan saat menghadapi Ratu Aneh, aku tidak pernah merasa sebegini tegang. Dengan pintu yang terbuka, sebuah sosok kecil melompat keluar. Mati Ceni, kamu masih tahu cara pulang? Kakak, saya akan pergi untuk menghasilkan uang. Lihat, mie daging sapi kesukaanmu. Chen 11 mendekatkan diri ke arahku dan menciumnya. Kamu pergi berkumpul dengan wanita liar mana? Ada bau tidak sedap di tubuhnya. Dia sambil menutup pintu berkata, sekarang di luar semakin tidak aman. Hari ini sekolah kami diliburkan. Saya mendengar seorang guru telah meninggal. Aku sedikit terkejut. Harus tahu, setiap sekolah ada orang dari biro paranormal yang bertugas. Secara umum, tidak mungkin ada yang meninggal. Kembali ke ruangan, saya membuka komputer. Setelah memasukkan sebuah halamat web, sebuah antarmuka hitam merah muncul di layar. Aliansi Pembunuh Aneh. Salah satu dari 2 organisasi resmi yang masih ada saat ini. Dibandingkan dengan Biro Paranormal, Aliansi Pembunuh Aneh lebih condong ke arah masyarakat. Kebanyakan anggotanya adalah orang biasa yang keluar dari dunia horor. Warga biasa yang selamat keluar. Tak lama, sebuah postingan berjudul, Dunia Nyata Juga Ada, dari Ratu Aneh menarik perhatian saya. Ada 2 video di dalamnya. Muncul sebagai sosok setinggi 5 meter dalam video pertama. Dia memegang sesuatu yang memancarkan cahaya merah. Namun sebelum saya bisa melihat dengan jelas, sosok itu tiba-tiba muncul di depan mata saya. Hanya terlihat banyak wajah berkumpul di satu tubuh. Dengan jeritan marah dari tubuh itu, saya mengernyitkan dahi. Saya sama sekali tidak bisa melihat keanehan apa yang ada dalam video itu. Video ketiga dan kedua adalah sebuah ruangan. Ruangan yang begitu gelap sehingga Anda tidak dapat melihat tangan Anda di depan wajah Anda. Suara tangisan bayi terdengar sesekali dari dalam. Tiba-tiba, seorang bayi muncul dalam bingkai. Paman, main kickball yuk. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan memenggal kepalanya. Dia lalu menendang lensa kamera. Lensa juga terjatuh. Kepala yang berlumuran darah hitam itu menyeringai. Paman,
Giliranmu. Jantungku berdebar kencang. Tak kusangka keadaan dunia nyata sudah seburuk ini. Setelah melihat beberapa postingan, malam pun tiba. Lalu memutuskan untuk mandi dan tidur saja. Namun, saat baru saja masuk ke pintu kamar mandi, pintunya menutup dengan sendirinya. Detik berikutnya, lampu mulai berkedip terus-menerus. Segera, darah mulai meluap dari cermin. Apakah kamu siap menghadapi kematian? Dikatakan bahwa orang yang pernah pergi ke dunia horor akan kehilangan energi vitalnya. Sangat mudah untuk bertemu hal-hal aneh. Begitu keluar, saya sudah menghadapi hal aneh. Saya tersenyum dingin. Xiao Bai sudah siap menyajikan makanan. Begitu selesai berbicara, Xiao Bai langsung membuka mulutnya, mengeluarkan makhluk aneh yang penuh dengan bisul dari cermin. Makhluk aneh itu tampak sangat ketakutan. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya meskipun ia berjuang sekuat tenaga. Pasokan umur selesai. Umur saat ini 100 tahun. Di sisi lain, Chen 11 duduk di tempat tidur dengan kedua tangan menutup hidung. Bau sekali. Ini adalah bau aneh. Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan menyeramkan. Itu terngiang di pikiran Chen 11. Bukankah kamu sendiri aneh? Chen 11 tampaknya sudah terbiasa dengan suara itu. Ia langsung membalas dengan nada menantang. Aku bukan. Aku adalah manusia. Waktu akan membuktikan segalanya. Di matanya terlintas secercah kesedihan. Jika aku adalah yang aneh, apakah kakak masih akan melindungiku? Keesokan paginya, aku baru saja keluar dari kamar. Suara pemberitahuan dari dunia horor tiba-tiba berbunyi. Mengingat penampilan khusus Anda terpilih untuk mengikuti pengalaman pertama di Dungeon baru. Dalam sekejap, aku berada di depan pintu sebuah kompleks tua. Dungeon kategori C, apartemen horor 404. Jumlah orang, 5. Selain pemain, ada 6 penyewa yang tinggal di dalam. Silakan bergaul dengan mereka secara damai. Misi, bertahan hidup selama 2 malam. Dan dapatkan lebih dari 50 poin kesukaan dari pemilik rumah. Petugas keamanan kompleks mengamatiku dengan antusias. Sangat menarik. Bahkan manusia pun datang ke sini untuk menyewa tempat. Lagi pula semua juga mati. Atau biarkan aku dimakan saja. Aku memainkan pisau aneh itu dan tersenyum tipis. Begitu ya? Kalau begitu, datanglah. Wajah petugas keamanan berubah drastis. Ternyata itu adalah alat aneh tingkat ratu aneh. Jika ada latar belakang, kenapa tidak bilang lebih awal? Aku malas menghiraukannya dan langsung bertanya. 404 apartemen kemana? Mendengar itu, ekspresi penjaga 404 menjadi aneh. Setelah menunjuk ke belakang, dia segera berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, saya menemukan 404 apartemen. Ini adalah sebuah villa 3 lantai. Saya baru saja mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Namun, pintunya tiba-tiba terbuka sendiri. Segera setelah itu, semua lampu di ruang tamu menyala. Terlihat seorang nenek berambut putih duduk di sofa. Dia melemparkan sebutir kunci dan berkata, "Kamu yang baru datang, bukan? Ingat, jangan berlarian sembarangan. Jangan sentuh barang orang lain. Juga, jangan berbicara dengan siapapun." Saya menundukkan kepala dan melihat. Kunci itu bertuliskan kamar 302. Dan setelah saya naik ke lantai atas, lampu ruang tamu tiba-tiba mati lagi. Nenek berambut putih di sofa juga menghilang. Setelah masuk ke 302, saya memeriksa ruangan dengan seksama. Tidak menemukan sesuatu yang aneh. Aku merenungkan. Tugas meminta untuk mendapatkan 50 poin simpati dari pemilik rumah. Tapi, siapa pemilik rumahnya? Apakah dia nenek di bawah? Pintu kamar diketuk. Karpet berbunyi. Tampak sebuah amplop diselipkan dari celah pintu. Saya baru saja mengeluarkan kertas surat dari dalamnya. Sebuah tetes darah mengalir di sepanjang lengan saya. Tepi kertas surat ternyata tajam seperti pisau baja. Langsung melukai telapak tangan saya. Selamat datang di penginapan 0. Hadiah pertemuan. Semoga Anda menyukainya. Kami juga telah menyiapkan kejutan lainnya untuk Anda. Harap tunggu dengan sabar. Saya sedikit kehabisan kata-kata. Apakah ini surat ancaman? Apakah ini terlalu kekanak-kanakan? Sambil berbicara, saya mengeluarkan sebuah kain horor bernilai 1000. Dengan darah, saya menulis 2 kata besar, bodoh, di atasnya. Kemudian saya masukkan ke dalam amplop dan menyelipkannya keluar dari celah pintu. Pada saat itu, 4 pemain lainnya juga masuk bersamaan. Pria bermata kacamata mengeluh. Ruang bawah tanah baru ini berperingkat C. Kenapa kita sebagai 4 pemain tingkat 4 harus ikut bersama? Orang gemuk itu menghibur. Ini adalah permintaan dari atas. Jika Anda membayar untuk pekerjaan, jangan mengeluh. Seorang gadis loli tertawa nakal. Saya hanya datang untuk bersenang-senang. Menyelesaikan permainan tergantung pada kalian. Tenang saja, Rui-Rui. Sebuah dungeon level kecil. Saya bisa menghancurkannya hanya dengan tangan saya. Saat keempat orang itu berdiskusi, di ruang tamu, cahaya tiba-tiba menyala semua. Diam sedikit. Langit sudah gelap tapi masih ribut. Hati-hati, nanti kalian bisa dimakan oleh makhluk di atas. Nenek itu berkata dan melemparkan satu kunci kepada masing-masing dari 4 orang. Ingat, jangan berbicara dengan siapapun. Jangan bergerak sembarangan atau menyentuh barang. Tetap tenang di dalam ruangan. Pria berkacamata melihat sekilas kunci di tangan keempat orang itu. Kita semua di lantai 3.
Mari naik bersama ke atas. Di sisi lain, saya baru saja berbaring di tempat tidur. Dari bawah tempat tidur mengalir genangan darah hitam. Tiba-tiba sepasang mata terbuka di dalam darah hitam. Di bawah sinar bulan merah darah. Sepasang mata itu perlahan-lahan tumbuh menjadi tubuh. Dalam 1 detik, sebuah monster yang bau menyengat berjalan ke samping tempat tidur saya. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana cara mati? Aku tiba-tiba membuka mataku. Mengeluarkan alat aneh level tinggi dari hadiah Dungeon sebelumnya. Tongkat tangis. Menggunakan alat ini memiliki efek pusing sementara. Dan memiliki kemungkinan tertentu untuk mengubah target serangan menjadi bodoh. Efek pusing tergantung pada level keanehan. Saya tanpa ragu memukul kening monster itu. Setelah 5 detik, dia baru sadar kembali. Kemudian saya sekali lagi menyerang dengan tongkat. Kali ini masih 5 detik. Setelah melakukan ini berulang kali sebanyak 20 kali. Saya akhirnya memerintahkan Xiao Bai untuk menelan monster di depan saya. Ternyata efek pusing untuk level aneh tinggi adalah 5 detik setiap kali. Penggunaan berulang tidak akan melemah. Bahkan bisa ditumpuk. Ini cukup bagus. Dan setelah monster itu ditelan, darah hitam di tanah juga kembali hilang. Saya berpikir bahwa saya sudah berada di Dungeon selama 2 jam. Sekarang saatnya keluar jalan-jalan. Sementara itu, di aula gelap lantai 1, terdengar suara rintihan. Ada tikus yang tidak patuh. Sudahlah, biarkan saja mereka. Di sisi lain, saya mengikuti aura aneh ke lantai 2. Di lantai 2, hanya terlihat kegelapan. Di udara masih tercium aroma darah yang samar. Setelah mengamati sejenak, saya berhenti di depan pintu kamar 202. Ini adalah kamar tepat di bawah kamar saya. Tapi setelah mengetuk beberapa kali, tidak ada yang datang membuka pintu. Apa? Tidak ada orang? Saat saya hendak pergi, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Saya segera menggenggam tongkat dengan erat. Saya tiba-tiba berbalik dan memukul dengan keras. Serangan membuatnya pingsan. Terlihat sosok aneh yang seluruhnya penuh tambalan. Dengan mata yang kosong, ia terjatuh ke tanah. Di tangannya, ia masih memegang amplop yang terbuka dan sebuah koin horor. Tak lama kemudian, sosok aneh itu sadar kembali. Saat ia melihat saya, aura aneh yang kuat muncul. Saya bermain-main dengan belati aneh di tangan saya dan tersenyum. Kamu sangat menakutkan. Patch Gui segera menggigil ketakutan. Ternyata ini adalah alat aneh tingkat ratu aneh. Jika kamu menjawab beberapa pertanyaan dengan baik, aku akan membebaskanmu. Ayo bicarakan tentang penghuni di sini. Patch Gui berpikir sejenak sebelum menjawab. Total ada 6 penyewa. Salah satunya adalah seorang gadis kecil. Kemampuannya hampir sebanding denganku. 3 lainnya adalah trio kembar. Mereka memiliki penampilan yang persis sama. Yang pertama sangat menakutkan. Dia telah memakan banyak orang. Yang kedua jarang berbicara. Sedangkan yang ketiga banyak berbicara. Meskipun kekuatannya yang terendah, dia sangat baik. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Yang tersisa adalah seorang wanita. Dia sangat cantik. Namun, dia jarang muncul. Akhirnya, giliran saya. Aku melanjutkan bertanya. Bukankah nenek berambut putih di lantai 1 adalah penyewa di sini? Dia adalah petugas kebersihan di sini. Dia datang setiap hari untuk membersihkan. Saya tidak merasa sedikit terkejut. Siapa pemilik rumah di sini? Kalian bagaimana membayar sewa? Putih menggelengkan kepala. Saya juga tidak tahu siapa pemiliknya. Orang-orang pernah bertemu pemiliknya. Sewa setiap bulan langsung. Ditaruh di meja ruang tamu lantai 1. Saya menundukkan kepala dan berpikir. Tidak tahu bagian mana yang benar dan mana yang bohong. Lalu saya bertanya. Jadi kamu pasti bukan pemiliknya, kan? Putih terlihat bingung dengan pertanyaan saya. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir. Saya mengeluarkan tongkat dan mulai memukulkan dengan gila padanya. Setelah memukulnya 15 kali, saya akhirnya membuat makhluk ini pingsan. Dan setelah menemukan kunci di tubuhnya, saya langsung membuka pintu kamar 202. Begitu masuk, bau busuk dari lemari langsung tercium. Bau itu menarik perhatian saya. Hanya terlihat sebuah benda yang terus-menerus diletakkan di dalamnya. Menggeliat dalam kantong plastik hitam. Detik berikutnya, sebuah kepala tiba-tiba mengguling keluar dari dalamnya. Saya melihat dengan seksama, dan rongga matanya kosong. Dan terus-menerus mengeluarkan darah hitam. Tidak memiliki mata. Jangan-jangan itu barang di kamarku. Kenapa Patch Gui menyimpan kepala seperti ini? Suara ketukan pintu yang cepat terdengar. Dari pintu, aku mencium baumu. Kamu bukan dia. Aku segera membantu hantu yang sudah ditambal itu naik ke tempat tidur dan membuka pintu. Siapa kau? Dia pergi kemana? Aku menunjuk ke Patch Gui yang duduk di tempat tidur. Bukankah dia sedang duduk di sana? Melihat wajah kotak Patch Gui seketika. Mengeluarkan aura aneh yang kental. Minggir atau aku akan memakanmu. Aku sedang bersiap untuk mengeluarkan pedang umur. Namun, suara nenek tua terdengar dari koridor. Kenapa berisik? Apa tidak bisa membuat orang tidur? Sambil berkata, dia mengangkat tongkatnya dan memukul kaki wajah kotak. Biar kau lebih tenang. Bagaimana jika kau menakut-nakuti orang? Cepat kembali tidur. Wajah kotak itu menatapku dengan marah sebelum berbalik dan pergi. Nenek itu kembali menatapku. Kenapa kamu belum pergi? Tetaplah diam di dalam kamar. Kalau tidak, jangan salahkan orang lain jika mati.
Segera aku menutup pintu dan menuju ke lantai 3. Namun, ketika aku baru sampai di pintu tangga lantai 3, aku bertemu dengan 4 pemain yang berjalan ke arahku. Pria berkacamata sedikit terkejut. Apakah kamu pemain? Aku mengangguk dan lalu melewati mereka untuk kembali ke kamar. Seorang pemula level 2 berpura-pura apa? Setibanya di kamar, aku langsung menuju ke depan lemari. Aku membuka pintu lemari. Seketika aku terbelalak tidak percaya. Kulihat 2 lembar koran yang ternoda darah. Yang entah berisi apa. Terletak dengan tenang di dalamnya. Aku berusaha menahan diri untuk memisahkan kedua lembar koran itu. Seketika sepasang lengan yang membusuk muncul di depan mataku. Mata, kepala, lengan. Apakah ini potongan tubuh? Tapi mengapa harus dipisah? Dan mengapa itu diletakkan di dalam lemari? Yang lebih aneh adalah, setelah memasuki ruangan, saya memeriksa seluruh ruangan. Saat itu, tidak ada 2 lengan ini di dalam lemari. Ini berarti setelah saya pergi, seseorang masuk ke dalam ruangan. Wajah berbentuk negara itu pasti adalah yang tertua dari 3 bersaudara. Melihat kekuatannya, dia setidaknya adalah seorang jenderal aneh. Mengapa masih takut pada bayangan seorang petugas kebersihan? Sepertinya Pacet aneh telah berbohong. Sementara di sisi lain, di ruang tamu lantai 1 apartemen, suara lemah terdengar. Di sini tidak ada apa-apa. Apakah kita seharusnya pergi ke lantai 2? Lantai 2 sungguh aneh. Untuk mencari petunjuk, kita pasti harus datang ke lantai 1 terlebih dahulu. Si gemuk dengan tidak senang mengeluh satu kalimat. Pria berkacamata melotot pada 2 orang. Lebih baik kita diam sedikit. Masih banyak tempat yang belum diperiksa. Tiba-tiba suara jeritan terdengar di kegelapan. Sebelum beberapa orang bisa bereaksi, sebuah kepala mengguling dari tidak jauh dan jatuh di kaki beberapa orang. Gadis itu langsung mengenali kepala botak. Dia ketakutan sampai hampir menangis. Jangan panik, ambil barang aneh. Ini hanya salinan tingkat C saja. Sambil berkata, benda muncul di tangan pria berkacamata. Sebuah pemukul baseball yang memancarkan aura aneh. Pangeran dan Rui-Rui juga mengeluarkan barang aneh mereka. Masing-masing adalah seutas tali dan sebuah sisir. Semua adalah level aneh yang tinggi. Saat itu, sesuatu tiba-tiba datang dari dekat. Menuju 3 orang itu. Pria berkacamata bereaksi lebih dulu. Dia mendorong Pangeran dan Rui-Rui. Dalam sekejap, seluruh lantai 1 terendam oleh aura aneh. Dan sebuah bayangan perlahan-lahan berdiri. Pria berkacamata merasakan ada yang tidak beres dan berteriak. Berlari. Namun Rui-Rui baru saja menginjak tangga. Bau busuk menyengat muncul di belakangnya. Kenapa kalian tidak menyelamatkanku? Dia bergetar dan menoleh ke belakang. Terlihat sebuah tubuh tanpa kepala mengulurkan kedua tangannya. Rui-Rui benar-benar runtuh. Alat anehnya hanya akan berfungsi jika menyentuh yang aneh. Rambut tersebut baru akan berfungsi. Tapi yang aneh di depan mata adalah monster tanpa kepala. Bahkan jika ada kepala, itu pun kepala botak. Tanpa menunggu dia kembali sadar dari ketakutan. Tangan monster itu segera mencengkeram lehernya. Hanya dalam 1 menit, dia kehabisan napas. Keesokan harinya, saat aku membuka mataku, suara pemberitahuan sistem berbunyi. Anda memiliki tugas peran baru. Silakan periksa segera. Koki profesional. Silakan buat hidangan lezat untuk dicicipi orang. Saya tampak terkejut. Tidak sama sekali berpikir bahwa itu akan menjadi profesi ini. Jika begitu, mari buat sarapan untuk semua orang. Sampai di ruang tamu lantai 1. Petugas kebersihan sudah mulai membersihkan. Melihat saya, dia tertegun sejenak. Tidak menyangka bahwa saya akan bangun sepagi ini. Lalu memanggilnya. Silakan duduk sebentar. Saya akan pergi menyiapkan sarapan sekarang. Dia baru saja meletakkan pel dan saya langsung menghalanginya. Tidak perlu saya yang melakukannya. Sambil berkata, saya berjalan masuk ke dapur. Saat membuka kulkas, aroma darah yang kuat menyambut saya. Terlihat di bagian atas ada banyak jari manusia yang tidak terhitung. Di bagian tengah ada 2 otak dan 2 mata manusia. Di lapisan bawah terdapat otak yang dihancurkan. Petugas kebersihan mengingatkan. Makanan yang dimakan manusia ada di lemari di samping kulkas. Namun saya tidak peduli dan mengambil 5 jari dan sebuah otak. Saya langsung membuangnya ke dalam panci untuk direbus. Setelah diangkat, saya menambahkan beberapa bumbu dan saus. Sebuah piring makanan lezat pun siap. Namun, saya kehilangan kendali dan menghempaskan mangkuk berisi saus. Petugas kebersihan segera berlari mendekat. Kenapa begitu ceroboh? Cepat minggir, biar aku yang bersihkan. Melihat sosok petugas kebersihan yang sibuk, aku tersenyum sambil berpikir. Setelah beberapa saat, semua penyewa apartemen turun untuk makan. Sama seperti yang dikatakan oleh Pei Chui. Selain 3 bayi kembar, ada juga seorang gadis kecil. Tapi wanita cantik itu belum muncul. Gadis kecil itu mengambil jari dari piring. Menggigitnya, wajahnya penuh dengan kejutan. Sarapan hari ini sangat enak. Petugas kebersihan mengelus kepala gadis kecil itu. Kalau begitu, kamu harus makan lebih banyak. Sementara itu, pria berkacamata dan pria gemuk juga turun dari lantai atas. Melihat sarapan di atas meja, kedua orang itu langsung mual. Cepat minggir, jangan mengganggu nafsu makanku di sini. Aku mengamati keempat hal aneh itu dengan seksama. Mempunyai temperamen yang mudah marah dan kekuatan yang menakutkan. Benarkah itu pemimpin? Setelah keempat hal aneh itu selesai sarapan,
Petugas kebersihan sedang membereskan peralatan makan di meja. Dia berkata kepada pria berkacamata dan orang gemuk. Di lemari sebelah kulkas ada makanan untuk manusia. Jika kalian lapar, silakan ambil makanan. Saya pun bangkit dan pergi ke kamar 202. Pacing Gui duduk tak bergerak di tempat tidur sambil tersenyum bodoh. Saat itu, saya berada di sudut kamar mandi. Saya menemukan sebuah surat yang belum dibuka. Di atasnya tertulis, "Jika kamu tahu siapa dia, jangan berharap untuk hidup. Jangan takut. Kami akan membuatmu mati tanpa rasa sakit." Huruf di atas sama persis dengan yang saya terima kemarin. Surat ancaman itu benar-benar sama. Kita sebenarnya siapa? Dan begitu saya keluar dari kamar 202, sebuah suara nyaring tiba-tiba memanggil saya. Saat saya menoleh, itu adalah gadis kecil aneh itu. "Saya ada sesuatu yang ingin minta bantuanmu. Bisakah kamu datang ke kamarku?" Gadis kecil itu tampak cemas. Saat berbicara, dia terus melihat ke kedua sisi koridor. Tentu saja bisa. Apa yang paling saya sukai adalah membantu orang lain. Dengan ajakan hangat dari gadis kecil itu, saya masuk ke kamar 206. Setelah melirik, saya bertanya, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Gadis kecil itu tampak malu. "Bisakah kamu membiarkan saya memakanmu?" Begitu suara saya selesai, cairan hitam kental mulai merembes dari dinding. Karakter kartun disprei dan selimut. Seolah-olah hidup kembali. Mulai mengeluarkan jeritan kesakitan. "Saya ingin memakanmu. Lalu menjadikanmu boneka yang dijahit di sarung bantal." Tentu saja bisa. Tapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan saya dulu. Setelah berkata demikian, saya duduk di tepi tempat tidur. Namun, begitu saya duduk, suara tangisan penuh keputusasaan mulai menggema di kepala saya. Gadis kecil itu bertepuk tangan dengan gembira. "Baiklah, silakan tanyakan." Saya tersenyum tipis. "Mari saya jelaskan tentang penyewa di sini." Gadis kecil itu mulai merenung dengan serius. "Kecuali kalian manusia. Jumlah penyewa di sini ada 7. 202 adalah seorang idiot. 203, 204, dan 205 adalah 3 bayi kembar. Oh ya? Jangan sekali-kali mengganggu yang kedua dari trio kembar itu. Dia memang sangat menakutkan. Kemudian ada wanita di nomor 207. Dia benar-benar sangat jelek. Tapi orang bodoh di nomor 202 sangat menyukainya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa memahaminya. Selanjutnya, nomor 206 adalah saya. Setelah itu, gadis kecil itu mengambil dari tempat tidur. Bantal itu diletakkan di pelukan saya. Kalian berdua perlu saling mengenal dulu. Hatiku terkejut. Ternyata bantal ini adalah sebuah barang aneh tingkat tinggi. Gadis kecil itu melanjutkan berbicara. Yang terakhir adalah nenek di lantai 1. Dia sangat baik. Setiap hari dia memasakkan makanan yang enak untuk kita. Saya tampak bingung. Bukankah dia adalah petugas kebersihan di sini? Gadis kecil itu terkejut. Nenek itu adalah penyewa pertama di apartemen ini. Bagaimana mungkin dia adalah petugas kebersihan? Sekarang, pertanyaan saya sudah terjawab. Sekarang giliranmu untuk menjadi boneka bantal. Begitu perkataannya selesai, gadis kecil itu langsung tersenyum lebar. Cairan hitam yang merembes dari dinding semakin pekat dan berbau busuk. Namun saya tidak bergerak sedikit pun. Saya masih punya satu pertanyaan terakhir. Siapa pemilik apartemen ini? Gadis kecil itu menggelengkan kepala. Apartemen ini tidak memiliki pemilik. Uang sewa setiap bulan diletakkan di meja ruang tamu lantai 1. Mendengar itu, saya tertawa. "Baiklah, sekarang kamu datang dan makan saya." Gadis kecil itu mengulurkan tangannya yang penuh bercak mayat dan tiba-tiba menjangkau ke arah saya. Bahkan boneka kartun di atas sprei dan sarung bantal juga tersenyum jahat. Seolah-olah sedang menyambut kedatangan rekan baru. Dalam sekejap, semua benda di dalam ruangan tiba-tiba menjadi diam. Gadis kecil itu melihat dengan wajah ketakutan pada belati aneh di tangan saya. Apa ini? Aroma kematian yang terpancar darinya. Seolah-olah bisa menelannya. "Bukankah kamu mau memakan saya? Kenapa tidak memakan saya?" Dia menggigil dan mundur. Tak lama kemudian, dia bahkan mulai menangis pelan. Begitu besar sebuah ember masuk ke atas. Diriku akan hancur oleh ember itu. Kan? Mendeteksi keanehan yang khusus. Boneka aneh Xiaoyan. Tingkat hantu menakutkan. Kemampuan pemanggilan. Dapat mengubah semua benda menjadi boneka sebanding dengan kekuatan dirinya. Cara untuk naik pangkat tidak diketahui. Aku mengeluarkan selembar kontrak pelayan dan berkata, "Tanda tangani ini. Aku akan melindungimu mulai sekarang." Dia langsung tertegun. "Apakah ini kontrak perbudakan? Kamu ini, orang aneh, dia masih kecil, loh." Dia mengambil kontrak itu namun seketika membelalak. Gaji sebulan ternyata ada 10.000 koin horor. Saya menganggukkan kepala. Segera aku mengeluarkan setumpuk koin horor dan meletakkannya di depannya. Tidak disangka orang aneh ini ternyata baik juga. Lalu dia segera menandatangani kontrak. Aku dengan puas mengelus kepala Xiaoyan. "Sekarang pergi bantu kakakmu melakukan sesuatu." Sambil berbicara, aku mendekatkan diri ke telinganya dan mulai berbisik. Di sisi lain, di lantai 1 apartemen, petugas kebersihan duduk di sofa mengamati hujan di luar jendela. "Keluarlah, jangan bersembunyi lagi." Dalam sekejap, pria berkacamata dan pria gemuk keluar dari dapur. "Kamu adalah pemilik tempat ini." "Bukan saya, hanya seorang nenek tua saja." "Apakah itu si botak dan Ruiru yang kau bunuh?"
Nenek, saya tidak pernah membunuh orang. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk membunuh. Tapi saya tahu kalian berdua sudah dekat mati. Begitu kata-kata itu diucapkan, pintu apartemen tiba-tiba terbuka dari luar. Terlihat petugas keamanan yang basah kuyup masuk. Ia membawa sebuah parang besar di tangannya. Cairan merah terus menetes dari mata parang. Kalian cukup berani, ya? Sebenarnya saya tidak berniat membunuh kalian. Jika kalian ingin mati, maka jangan salahkan saya. Pria berkacamata dan pria gemuk merasa seluruh tubuh mereka menjadi kaku. Bahkan alat aneh di tangan mereka pun tidak bisa digunakan. Dengan sekejap cahaya menyilau lewat. Di aula hanya tersisa dua sosok. Berdiri sendirian di tempat. Nenek itu melotot pada satpam. Kenapa kamu tidak menjaga pintu dengan baik dan datang ke sini? Ada seorang anak membawa alat aneh tingkat ratu. Bukankah ini karena takut dia melukaimu? Nenek itu mulai tertawa dingin. Di gedung ini, tidak ada yang bisa melukaiku. Bahkan jika ratu aneh datang, itu juga tidak akan berhasil. Di sisi lain, di kamar 306, aku sedang duduk dengan nyaman di atas tempat tidur, sambil memegang sebuah jantung hitam. Katakan, kamu yang keberapa? Tanpa seorang dengan wajah berbentuk kotak berlutut di tanah. Di dadanya terdapat sebuah lubang. Dia menjawab dengan gemetar. Saya anak ketiga. Mendengar jawabannya, aku melemparkan surat dari ruangan aneh yang telah dipatch ke tanah. Ini tulisanmu, kan? Kami dalam surat itu adalah kalian bertiga, kan? Dia hanya mengangguk diam. Saat itu, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Saat pintu dibuka, sebuah kapak besar meluncur ke arahku. Sementara itu, suara mekanis yang dingin terdengar di telinga. Memicu karakter khusus. Tugas permainan telah diubah. Selamat datang di Dungeon A, apartemen horor 404. Jumlah pemain dalam Dungeon, 1 orang. Di sini tinggal 6 penyewa. Harap waspada terhadap mereka. Tugas permainan, bunuh tuan rumah. Hatiku terkejut. Bos Dungeon A setidaknya adalah tingkat ratu aneh. Semut dari dunia manusia. Apakah kamu siap menyambut kematian? Aku mengernyitkan dahi. Xiao Bai, saat melihat pedang umur. Dengan tegas memberiku tambahan 200 tahun umur. Penjaga pintu menyadari ada yang tidak beres. Mengangkat goloknya dan melayangkannya ke arahku. Namun, ia baru melangkah 1 kaki dan sudah aku bunuh. Wajah persegi itu penuh ketakutan saat melihat pemandangan ini. Aku menoleh dan tersenyum padanya. Sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal padamu. Begitu kata-kataku selesai, aku menghancurkan jantung yang ada di tanganku. Suplai umur selesai. Umur saat ini 500 tahun. Setelah menangani yang aneh di ruangan, saya berjalan ke lantai 2. Namun, saat saya sampai di tepi tangga, saya tiba-tiba bertemu dengan sosok. Saya bertanya tanpa ragu. Apakah kamu yang pertama atau yang kedua? Wajah kota itu tertegun dan mengangkat kepalanya. Melihat noda darah di tubuh saya, ia segera meledak dengan aura kematian yang kuat. Lalu menggenggam tinjunya dan menghantam ke arah saya. Saya dengan cepat mengeluarkan belati aneh. Segera saya mengayunkan pisau ke leher wajah kota itu. Namun, ketika lehernya terbuka sedikit, banyak sekali serangga hitam muncul dari dalam. Apa benda aneh ini? Xiao Bai berkata dengan semangat. Ini adalah serangga aneh. Mereka hidup dengan mengandalkan parasit aneh. Bahkan ratu aneh pun harus menghindar. Namun, saya tidak takut pada mereka. Mendengar ini, saya langsung mengangkat tangan kanan saya. Sebuah kekuatan menyerap yang kuat. Jadi saya menelan semua serangga aneh di wajah berbentuk huruf negara itu. Setelah selesai, saya berbalik dan menuju ke kamar 203. Namun setelah mengetuk lama, tidak ada yang membuka pintu. Kemudian saya datang ke depan pintu kamar 204. Namun sama sekali tidak ada orang. Saat saya bersiap untuk mengetuk pintu kamar 205, sebuah bayangan muncul di belakang saya. Saya menggenggam pedang aneh dengan erat dan tanpa ragu melangkah ke belakang. Namun saya tidak mendengar suara ujung pedang menusuk tubuh. Sebaliknya, ada desahan dingin. Apakah kamu sudah bermain cukup? Saya melihat seorang wanita menangkap pedang aneh dengan tangan kosong. Kamu adalah wanita dari kamar 207. Saya sedikit tertegun. Tidak menyangka penyewa terakhir adalah ratu aneh. Jadi apakah dia pemilik apartemen? Mengapa kamu ingin membunuh mereka? Saya menjawab dengan nada yang kurang ramah. Tidak membunuh mereka. Apakah hanya menunggu untuk dibunuh oleh mereka? Jadi kamu mengetuk pintu satu persatu untuk mencari pemilik apartemen. Sambil berkata, Ling Er menggedor jari. Detik berikutnya, apartemen tiba-tiba berubah menjadi gunung mayat dan lautan darah. Saya tidak dapat menahan diri untuk menggenggam pedang umur. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya tidak ada keberadaan pemilik. Dengan kata lain, pemilik apartemen ini adalah dirinya sendiri. Ia menggoda makanan untuk datang dengan menyewakan dirinya. Lalu memotong dan menelannya. Menjadi nutrisi untuk kemajuannya sendiri. Sambil berbicara, dia berjalan dan duduk di depan tumpukan mayat. Dalam sekejap, banyak lengan membungkusnya. Mengapa yang mati adalah saya? Saya tidak rela. Saya ingin membunuh semua orang. Saya sangat malang. Istri dan anak saya masih menunggu saya pulang. Ling Er tersenyum lebar. Sekarang, silakan bunuh pemiliknya.
Begitu kata-katanya terucap, dia sepenuhnya ditelan oleh anggota tubuh yang terputus. Saya melihat pedang umur di tangan saya dan tersenyum. Jadi kamu adalah raja. Kalau begitu, saya akan menunjukkan kepadamu. Xiao Bai, berapa banyak umur yang bisa kamu berikan padaku sekarang? Dia merenung sejenak sebelum memberikan jawaban. Maksimal 500 tahun. Apa yang terjadi setelah menghabiskan mayat-mayat ini? Bisa dicoba. Mendengar jawaban Xiao Bai, saya tidak ragu sedikit pun. Mengangkat tangan kanan saya dan mengarahkannya ke tumpukan mayat. Namun, seiring berkurangnya lengan dan anggota tubuh yang terputus. Namun, sosok Ling Er tidak muncul. Penambahan umur selesai. Umur saat ini 1300 tahun. Pada saat yang sama, saya mengangkat pedang umur dan mengayunkannya ke bawah. Seketika, suara retakan memenuhi ruangan. Dan suara jeritan menyakitkan sebelumnya juga seolah-olah telah mendapatkan pembebasan dan menghilang. Detik berikutnya, atapnya roboh dengan gemuruh. Hanya menyisakan bercak darah yang belum kering dan cacing hitam yang terus bergerak. Menyelesaikan misi tingkat A di lelang aneh apartemen 404. Saat itu, Yanyan muncul. Tuan benar-benar pintar. Ternyata bisa menebak bahwa apartemen ini aneh. Dan membiarkan saya mengalihkan perhatian nenek itu lebih awal. Saya mengelus kepalanya. Sekarang apartemen itu juga hancur. Maka, kamu pergi ke lelang berdarah untuk mencari Tuan Bai. Dia akan mengatur pekerjaan untukmu. Dan saat aku ditransfer keluar dari misi, nenek juga kembali. Melihat reruntuhan di depan mata, dia menghela napas dengan putus asa. Aku harus membangun rumah lagi. Setelah berkata demikian, dia berbaring di tanah dan menutup matanya. Detik berikutnya, tanah di bawahnya tiba-tiba retak dan terbuka. Terlihat sebuah tangan hitam besar menjulur keluar. Itu membawanya ke dalam celah tersebut. Dalam sekejap, kabut mulai melayang di atas reruntuhan. Setelah kabut menghilang, sebuah bangunan baru. Apartemen muncul di sana. Di sisi lain, saat aku kembali ke dunia nyata, sudah gelap. Saya melihat jalanan yang sepi. Menghela napas dengan putus asa. Sepertinya aku hanya bisa berjalan kembali. Dan saat ini, di sebuah gang tidak jauh dari situ, 3 sosok sedang bergerak cepat. Mereka adalah sebuah tim pemburu. Mengambil tugas dari aliansi pembunuh aneh untuk mendapatkan komisi. Dan tugas kali ini adalah memburu seekor bayangan aneh tingkat jenderal. Bayangan aneh sangat mahir bersembunyi. Mereka bersembunyi selama seminggu sebelum menemukan jejaknya. Saat mereka mengejar hingga ke dalam gang, sebuah sosok muncul di tengah kabut. Dia tersenyum sinis kepada ketiga orang itu. Xiao Bai langsung marah. Dia menggenggam senjata anehnya dan menyerang ke depan. Rekan di sampingnya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba saja sosok di dalam kabut menghilang. Xiao Bai yang kembali sadar langsung merasakan keringat dingin mengalir. Dia melihat rekan-rekannya tidak jauh dari situ sedang melambai-lambai dengan panik. Tetapi dia tidak bisa mendengar suara apapun. Detik berikutnya, muncul bayangan besar di bawah kakinya. 2 tangan kering muncul dari bayangan dan mencengkeram pergelangan kakinya. Langsung menariknya masuk. Ketika kabut menghilang, hanya tersisa mayat yang sudah mengering. Wang Tao melihat pemimpin di sampingnya dengan cemas. Huang Mao sudah mati. Apakah kita harus melanjutkan? Kita harus melanjutkan. Tanpa membunuh Shadow Gui, kita tidak bisa keluar dari kabut ini. Di sisi lain, saya tiba-tiba berhenti melangkah. Itu adalah aroma aneh. Xiao Bai menjadi sangat bersemangat. Jika Tuan menelan makhluk aneh ini, saya bisa naik pangkat menjadi panglima aneh. Mendengar ini, saya tersenyum tipis. Saya menggenggam erat tongkat di tangan dan melangkah ke dalam kabut. Shadow Gui di kedalaman gang mengusap mulutnya. Dia menendang 2 mayat kering di tanah. Sekali lagi, ada serangga yang datang. Hari ini benar-benar bisa makan dengan puas. Dan aku berkeliaran di gang itu. Beberapa kali saya merasakan suasana yang aneh. Namun, aroma yang bisa saya kejar tiba-tiba menghilang. Seolah-olah sedang bermain peta umpet dengan saya. Tiba-tiba saya berlutut dan mulai bergetar tanpa henti. Jangan bunuh saya. Saat itu, sebuah bayangan besar muncul di bawah saya. Segera, 2 tangan kering menangkap pergelangan kaki saya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Saya tidak bergerak sedikit pun. Bayangan aneh merasakan ada yang tidak beres. Dia langsung bersiap untuk melarikan diri. Tapi saya mengangkat tongkat dan segera memukulnya dengan keras. Pukulan itu berhasil membuatnya pusing. Saya segera mengulurkan tangan kanan saya. Menarik bayangan aneh itu keluar dari bayangan di tanah. Terlihat Xiao Bai membuka mulutnya yang lebar. Dan menelan bayangan aneh itu. Umur saya terisi kembali. Umur saat ini 100 tahun. Detik berikutnya, sebuah energi aneh yang besar keluar dari tangan kanan saya. Dalam sekejap, mata saya menjadi merah darah. Mata saya mampu langsung menembus area berkabut. Teng Shigui berhasil naik pangkat menjadi pemimpin aneh. Tuan dapat memanfaatkan semua kemampuan kecuali kemampuan menyerap. Termasuk energi aneh. Namun, menggunakan kemampuan aneh akan menguras umur saya secara sementara. Setibanya di rumah, saya kembali membuka halaman web di komputer. Hampir sama seperti sebelumnya. Bukan beberapa pos untuk berbagi bantuan, melainkan pengumuman tugas yang dirilis secara resmi. Saat itu saya menemukan sudut kanan bawah situs web. Entah kapan,
muncul sebuah bagian baru. Ketika saya membuka, informasi perdagangan satu persatu muncul di depan mata. Ternyata itu adalah pasar gelap. Iblis cantik tingkat tinggi, 10.000 koin horor. Alat aneh tingkat tinggi, 200.000 mata uang Longguo. Tak lama kemudian, pandangan saya berhenti pada sebuah baris informasi perdagangan. Peta dunia permainan horor. 5.000 koin horor. Setelah berpikir sejenak, saya mendaftar akun dengan nama Ling Chen dan menghubungi penjual. Setelah mentransfer 5.000 koin horor kepada pihak lain, saya menerima sebuah gambar. Di sana, lokasi dunia horor dijelaskan secara rinci. Di antaranya, ada jalur bus yang melintasi seluruh peta. Aku merenungkan. Ini adalah level yang sering disebut oleh para pemain. Misi 444, bus berdarah, bukan? Konon, misi ini hanya membutuhkan untuk tetap tenang. Sampai di akhir, kamu hanya perlu turun. Bisa dibilang ini adalah tingkat kelangsungan hidup tertinggi di semua Dungeon. Di sisi lain, Chen 11 sedang berbaring di tempat tidur. Apakah dia aneh? Bau yang keluar darinya lebih kuat dibandingkan dengan yang aneh biasanya. Tiba-tiba suara dingin yang mengejek terdengar di kepalanya. Kakakmu ini adalah orang yang kuat, ya? Kalau harus didefinisikan, seharusnya seorang jenderal yang licik. Tidak peduli dia menjadi apa. Dia tetap saja kakakku. Namun, suara itu justru tertawa. Yang aneh tidak membutuhkan keluarga. Kamu bisa sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Menjadi raja aneh yang unik di dunia manusia. Chen 11 tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Aku sudah bilang itu tidak mungkin. Sekejap, suara dingin itu menghilang. Dan malam itu, saat aku sedang tidur nyenyak, sebuah pos muncul di trending. Pemain baru yang terkejut berhasil menyelesaikan 2 Dungeon kategori A. Dan mendapatkan penilaian sempurna. Dalam sekejap, arus gelap mulai mengalir. Tak terhitung orang mulai mencari informasi tentang pemain baru ini. Mereka ingin menariknya untuk bergabung dengan kekuatan mereka. Dan di pagi buta, saya tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk. Apa benda aneh itu? Dalam mimpi, ada monster setinggi 10 meter dengan 3 kepala dan 6 lengan. Monster itu terus tersenyum dingin ke arah saya. Dia memegang senjata di setiap tangannya. Senjata tingkat ratu aneh sangat menakutkan. Meskipun saya berusaha untuk melarikan diri, tubuh saya juga tidak bisa bergerak. Saya segera bangkit dan pergi ke ruang tamu untuk menuangkan segelas air. Namun saat itu, sebuah bau menyengat datang dari luar pintu. Xiao Bai membawa makanan datang. Saya mengambil tongkat dan berjalan dengan hati-hati menuju koridor. Bau ini sepertinya berasal dari lantai atas. Begitu saya masuk ke lantai 6 gedung, bau busuk yang membusuk langsung menyambut saya. Baru 2 langkah saya menginjak sesuatu. Ketika aku menunduk, ternyata itu adalah sebuah bola mata. Dan ada orang lain tergeletak di tanah di depan mereka. Di bawahnya penuh dengan tulang dan daging manusia. Dia menjilati lidahnya. Itu adalah makanan yang lezat. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat ke arahku. Aku memutar tubuhku, mengangkat tongkat dan menghantamkan seketika. Pusing berhasil. Terlihat orang itu melotot dan sudah kehilangan kesadaran. Aku agak terkejut. Ternyata bukan hal aneh. Hanya seorang manusia biasa. Lalu mengapa dia bisa memakan manusia? Dan memiliki kemampuan untuk memotong tubuh? Saat itu, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku berjongkok dan membuka pakaian orang itu. Ternyata aku melihat seekor cacing hitam. Xiao Bai, apakah kamu mengenal orang ini? Ini adalah sesuatu dari dunia aneh. Namanya adalah cacing boneka. Dengan merasuki, ia dapat mengendalikan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Mendengar itu, aku terus berkeliling di lantai 6. Lagi pula, tempat ini terlalu dekat dengan rumah. Bagaimana jika aku terpilih lagi oleh permainan horor? Setidaknya kita harus memastikan keselamatan Chen 11. Setelah memeriksa seluruh gedung, saya baru pulang ke rumah. Keesokan paginya, saat aku baru membuka mata, sebuah tulisan darah muncul. Selamat, Anda terpilih untuk permainan horor. Silakan bersiap-siap. Dalam sekejap, saya sudah berada di sebuah rumah sakit mewah. Rumah sakit Jing, penjara bawah tanah tingkat B. Jumlah orang 20 orang. Ini adalah jaringan rumah sakit terbesar di dunia horor. Pemiliknya adalah dewa jahat yang agung, Chen Jing. Tugas bertahan selama 3 hari. Dan mendapatkan rasa terima kasih yang tulus dari 20 pasien. Ketika saya memasuki rumah sakit, semua orang aneh langsung memperhatikan saya. Tanpa menyembunyikan keserakahan dan keinginan dalam hati mereka. Pada saat itu, sosok muncul. Semua pasien terkejut dan mengalihkan pandangan mereka. Saya adalah wakil direktur rumah sakit Jing. Kamu bisa memanggilku Arthur. Di bagian ortopedi masih kekurangan dokter. Anda bisa pergi ke sana. Sambil berkata, dia melambaikan tangan ke arah perawat, mengisyaratkan padanya untuk membawaku ke sana. Perawat itu memandangku dari atas ke bawah. Manusia baru. Memang jarang ada yang langsung pergi ke ortopedi. Aku agak terkejut dan bertanya, apa yang terjadi dengan ortopedi? Apakah ada masalah? Namun, perawat itu hanya melirikku tanpa berkata apa-apa. Melihat situasi itu, aku mengeluarkan 1000 koin horor. Perawat itu tertegun sejenak dan segera menunjukkan senyuman menjilat. Ini sangat memalukan. Dia menjelaskan,
Pasien ortopedi sangat sulit dihadapi. Yang tidak sakit pun selalu mengaku sakit. Yang paling utama adalah sebagian besar pasien ortopedi. Para pasien adalah VIP di rumah sakit. Tidak ada yang berani mengganggu. Banyak dokter tidak berani terjun ke ortopedi. Tak lama kemudian, aku sampai di ortopedi yang dia bicarakan. Setelah mengenakan jas putih, aku mulai memeriksa pasien. Dokter, leher saya sangat sakit. Segera tolong saya. Melihat ke atas, ada seorang pria yang sangat kurus. Dia berbicara sambil merobek kerah bajunya. Menunjukkan lehernya yang benar-benar membusuk. Dari dalam sesekali mengalir cairan hitam. Tiba-tiba pria itu membelalakan matanya. Tunggu, kamu adalah manusia. Saya tersenyum dan mengangguk. Maka kamu harus menyembuhkanku. Jika tidak, aku akan memakanmu. Saya tersenyum lebar dan mengeluarkan tongkat yang menangis. Tidak masalah. Saya ini paling jago mengobati penyakit. Pria itu terlihat terkejut. Apa ini? Ini adalah alat ajaib yang akan digunakan untuk berobat nanti. Sambil berbicara, saya langsung menghantamkan ke kepala pria itu. Pusing berhasil. Segera setelah itu, saya mengeluarkan pisau. Saya mengayunkan satu tebasan ke leher pria itu. Adegan ini membuat perawat di samping terlihat ketakutan. 10 detik kemudian, pria itu perlahan membuka matanya. Kenapa kepalaku terjatuh? Bagaimana? Lehermu masih sakit? Pria itu baru saja ingin memaki. Namun dia melihat bahwa pisau aneh di tanganku memancarkan aura kematian yang kuat. Segera mengubah ekspresi dan melambaikan tangan. Tidak sakit? Sama sekali tidak sakit. Apakah Anda masih puas dengan pasien itu? Puas? Puas? Sangat puas sekali. Saya tersenyum puas. Kalau begitu, cepat pulang ya. Ingat untuk datang kembali tepat waktu. Mendengar kata-kataku, pria itu memegangi kepalanya dan melarikan diri dari sini. Perawat di samping langsung tertegun. Bisa diperiksa dengan cara seperti ini? Jika leher sakit, langsung potong lehernya. 10 menit kemudian, ruang periksa kedatangan pasien kedua. Itu adalah seorang gadis kecil dengan 2 ponytail. Nak, ada yang tidak nyaman di mana? Dia menjilat bibirnya. Om, kamu sangat wangi. Terlihat enak sekali. Melihat wajah gadis kecil itu, saya tidak bisa menahan diri untuk mengelus kepalanya. Ternyata saya menemukan bahwa di kepala gadis kecil ini tidak ada tulang. Sekali ditekan lembut, itu langsung berubah menjadi lumpur cair. Dalam sekejap, aura ratu aneh memenuhi seluruh ruang periksa. Apakah kamu akan mengembalikan kepalaku? Sambil berkata, kepalanya kembali seperti semula. Lebih baik, kembalikan kepalamu padaku. Namun, tiba-tiba aku mengulurkan tangan kananku. Dan langsung menepuk pantat si gadis kecil. Kenapa kau memanggilku paman? Apakah aku terlihat begitu tua? Ini benar-benar mencari masalah. Masih berpura-pura tidak punya tulang di sini, ya? Apa kau mengira kepalamu terbuat dari adonan? Begitu suara itu selesai, suara tamparan terdengar lagi. Gadis kecil itu hampir menangis dengan mata merah. Kakak, kau terlalu jahat. Setelah berkata itu, dia berbalik dan lari. Benar-benar kecil tetapi sangat nakal. Sebuah hantu yang kuat entah dari mana mendapatkan alat ini. Bahkan dapat memancarkan aura ratu aneh. Pada saat itu, perawat di sebelah merasa canggung dan berkata, ibu gadis kecil itu adalah wakil direktur di sini. Dia adalah seorang ratu aneh. Mendengar kata-kata perawat, saya langsung tertegun. Benar-benar seperti menampar papan besi. Pagi ini setelah pasien terakhir pergi, saya menghela napas panjang. Saya hanya berhasil merawat 5 pasien setelah bekerja sepanjang pagi. Belum ada satu pasien pun yang benar-benar berterima kasih kepada saya. Saya hanya bisa mengikuti perawat ke kantin. Dia memperkenalkan. Ini adalah kantin terbaik di rumah sakit. Di dalam ada banyak makanan untuk manusia. Melihat dia yang begitu antusias, saya langsung mengeluarkan 1000 koin horor. Silakan ambil makanan sesuka hati. Hari ini saya yang traktir. Perawat itu menatap uang di tangannya dengan tertegun. 1000 koin horor ini adalah setengah bulan gaji saya. Manusia ini bahkan menghabiskan semuanya untuk makan. Dengan cepat meja itu dipenuhi berbagai macam hidangan. Beberapa bahkan tidak dapat ditemukan di dunia nyata. Di depan perawat hanya ada jantung dan otak manusia dan sejenisnya. Saat itu, sebuah sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Saya melihat Anda cukup kaya. Bagaimana kalau Anda mentraktir saya makan? Saya mengangkat kepala dan melihat. Lalu saya mulai makan sendiri. Orang gemuk itu marah besar. Percaya atau tidak, saya akan memakanmu. Tapi saya dengan tenang meletakkan sumpit. Saya bayar 500 koin horor. Siapa yang mau memukuli babi gemuk ini? Tikus jahat ini berani mempermalukan saya. Dia baru saja bersiap untuk menggigit saya. Sebuah sosok melompat keluar. Kakinya menginjak kepala orang gemuk itu. Dari mana babi gemuk ini berasal? Jangan ganggu bos saya makan. Dengan senyuman yang licik, pembalut itu berpura-pura ramah. Dia mengambil 500 koin horor di atas meja dan pergi. Pasien lain merasa cemburu dan menyesal. Seandainya saya tahu, saya juga akan ikut jika benar-benar dibayar. Teng Shigui baru saja melangkah 2 langkah ketika aku memanggilnya. Datang sini, saya mau bertanya beberapa pertanyaan. 1 pertanyaan 100 kain. Dia berlari dengan semangat menuju ke arahku. Silakan tanyakan saja. Saya pasti akan menjawab semua pertanyaan dengan lengkap. Di sini ada berapa banyak wakil direktur? Total ada 2 wakil direktur.
Satu laki-laki dan satu perempuan. Nama pria itu Arthur. Dia sangat baik terhadap pasien dan dokter. Reputasinya juga sangat baik. Yang perempuan bernama Erin. Dia bertanggung jawab atas peralatan rumah sakit. Dia jarang berbicara. Dengar-dengar, dia mudah marah. Sepertinya Erin ini adalah ratu aneh yang dibicarakan para perawat. Lalu, siapa direktur rumah sakit itu? Di sini tidak ada direktur. Dengar-dengar, direktur lama pergi mengemudikan bus. Tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Mendengar itu, aku tertawa terbahak-bahak. Membuat Teng Shi Gui bingung. Baiklah, lakukan yang aneh dengan baik. Ini semua koin horor untukmu. Setelah makan, aku berjalan-jalan sendirian di dalam rumah sakit. Karena tidak ada direktur. Jadi saya akan menjadi dekan. Saat itu saya melihat ada toko di dalam rumah sakit. Lalu saya masuk ke dalam. Bos, berikan saya 2 kotak minuman dan rokok termahal yang ada di sini. Sambil berkata, dia meletakkan setumpuk koin horor tebal di atas meja. Tak lama kemudian, bos itu keluar sambil membawa 2 kotak. Satu kotak berisi minuman yang terbuat dari cambuk manusia dan otak manusia. Kotak lainnya berisi rokok yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Pukul 1 siang, saya memanggul 2 kotak tersebut. Saya mengetuk pintu kantor wakil dekan. Arthur memandang saya dengan bingung. Ini untuk apa? Baru datang? Jadi sedikit membangun hubungan. Dia melihat minuman dan rokok di dalam kotak dan tersenyum. Katakan, ada apa? Aku menyeringai. 5. Saya ingin menjadi dekan di sini. Dia langsung terkejut. Menjadi dekan tidak semudah itu. Pertama, kamu harus membayar gaji semua karyawan. Kedua, harus membeli peralatan medis dan obat-obatan yang diperlukan. Yang terpenting adalah kamu harus memiliki kekuatan. Mendengar itu, saya mengeluarkan kartu bank horor. Segera setelah itu, saya mengeluarkan pedang aneh dan memainkannya di tangan saya. Pada saat yang sama, aura aneh yang kuat mengelilingi saya. Arthur tidak bisa tidak terkejut sejenak. Manusia juga memiliki aura aneh. Tapi segera dia kembali tersadar. Ini belum cukup. Kamu setidaknya masih perlu mendapatkan dukungan dari sebuah kekuatan. Kekuatan yang mirip dengan keluarga vampir di negara zombie. Saya berpikir, selain memiliki lelang berdarah. Apa jenis latar belakangnya? Tiba-tiba, saya mendapat ide cemerlang. Saya mengeluarkan sebuah papan kayu dan meletakkannya di meja. Ini adalah yang saya dapatkan secara tidak sengaja setelah membunuh Raja Ras Raksasa Kecil. Arthur langsung membelalak. Bukti Raja Suku Raksasa Kecil. Ternyata kamu sangat berbakat. Ini sepenuhnya memenuhi standar kepala rumah sakit. Mendengar itu, saya sedikit tersenyum. Namun Arthur berkata dengan tampak berpikir. Hanya saja, apakah kamu bisa menjadi kepala rumah sakit? Itu bukan keputusan saya sendiri. Anda juga perlu mendapatkan persetujuan dari wakil dekan lainnya. Saya merasakan malu yang sangat jelas. Saya yang sudah memukul putrinya. Jika sekarang pergi mencarinya, bukankah itu mencari mati? Arthur sepertinya tahu sesuatu dan tertawa. Mungkin kamu bisa menemukan celah dari putrinya. Seketika, mataku berbinar. Tanpa menunda, saya langsung menuju bagian rumah sakit ortopedi. Melalui pintu, saya melihat gadis kecil yang sedang tidur nyenyak. Jangan salahkan kakak yang kejam. Ya, setelah membisikkan sesuatu, saya mendekati gadis kecil itu. Saya mengetuk lehernya. Dalam sekejap, sebuah titik hitam kecil. Kemudian mengeluarkan aroma yang kuat. Setelah selesai dengan segalanya, saya telah tiba di kantor Erin. Dalam sekejap, niat membunuh tertuju padaku. Kamu berani mencariku? Tetapi saya tertawa dengan percaya diri. Nyonya, Anda juga tidak ingin anak perempuan Anda mengalami masalah, kan? Begitu kata-katanya selesai, sosok Aileen pun menghilang. Setelah beberapa saat, dia baru masuk dari luar. Katakan, apa yang kau inginkan? Saya mengeluarkan kartu ban horor dan melemparkannya di atas meja. Saya ingin menjadi kepala lembaga. Setelah saya menjadi kepala lembaga, saya pasti akan membebaskan putri Anda. Melihat seluruh tubuhku memancarkan kesempurnaan. Aileen menggigit giginya. Saya setuju. Saya tersenyum jahat. Saya menampar bokong Aileen dengan keras. Ini adalah hukuman untuk niatmu yang ingin membunuh saya. Begitu saya keluar dari kantor, saya menghela napas lega. Sebenarnya, saya sama sekali tidak melakukan apa-apa pada gadis kecil itu. Hanya saja saya secara acak menunjuk tahi lalat yang memancarkan aura aneh. Itu hanya membuat Aileen merasa cemas dan bingung. Di sore hari, hujan kecil mulai turun dari langit. 2 jam berlalu dan tidak ada satu pasien pun. Hingga pukul 3:30, pintu ruang konsultasi akhirnya dibuka. Perawat mengintip dari belakang pintu. Direktur Erin meminta Anda untuk melapor ke bagian kebidanan. Sesampainya di bagian kebidanan, Erin sudah menunggu lama. Dia menunjuk ke ruang perawatan di belakang. Ibu hamil di dalam itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Selama kamu bisa berhasil membantu melahirkan, kami akan menandatangani perjanjian direktur denganmu. Dan begitu saya masuk ke ruang perawatan, ibu hamil yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi marah. Perutnya sangat besar. Seolah-olah dia mengandung 10 janin. Perawat di samping menyerahkan kepada saya sebuah pisau bedah dan sepotong spons. Dokter bisa mulai sekarang. Saya agak terkejut. Melahirkan hanya dengan kedua benda ini. Apakah ini terlalu berlebihan?
Segera saya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan ranjang. Saya mulai menggambar di perut ibu hamil. Sepertinya pisau bedah ini tidak terlalu tajam. Setelah bergumam, saya menjatuhkan pisau bedah ke lantai dan mengeluarkannya. Saat pedang aneh muncul, ibu yang melahirkan tiba-tiba menjadi tenang. "Dokter, bisa lebih pelan?" Begitu kata-kataku diucapkan, aku segera mengiris perutnya. Seketika darah memercik ke seluruh tubuhku, tapi aku tidak memperdulikannya. Mengangkat tanganku, aku langsung menyelam ke dalam perut ibu itu. Saat tangan kananku memancarkan aura aneh, aku menarik dengan keras. Sebuah monster pun berhasil aku tarik keluar dari perutnya. Terlihat monster ini dipenuhi oleh tentakel. Sangat menyeramkan. Di wajah ibu yang melahirkan yang pucat itu tersungging senyuman. Biarkan aku melihat anaknya. Melihat situasi, aku menyerahkan monster tersebut kepadanya. Namun saat dia memeluk anak itu, tentakel monster itu mulai menghisap darahnya dengan liar. "Ibu, aku sangat lapar." Namun, ibu yang melahirkan itu terus tersenyum. Aku mengerutkan dahi dan menggenggam erat pedang aneh di tanganku. Perawat di sebelah melihat ada yang tidak beres dengan saya. Dia meraih lengan saya. "Jangan pedulikan dia. Inilah takdir mereka." Sejak saat dia hamil, dia sudah ditakdirkan untuk dimakan. Saya terpaksa menyimpan koin horor dan meninggalkan ruang perawatan. Dan pada saat saya pergi, ibu melahirkan di atas tempat tidur benar-benar berhenti bernapas. Setelah membantu proses persalinan, saya pergi ke kantor Erin. Arthur juga ada di dalamnya. Satu penawaran 50 juta, 3 penawaran 5 kali. "Setuju?" Tanda tangani kontrak. Saya mengangkat bahu, "Tidak masalah." Setelah saya melakukan pembayaran dengan kartu, saya secara resmi menjadi direktur rumah sakit Jing. Saat itu, seorang perawat mendekati saya. "Silakan, direktur, ke sini." Di bawah bimbingannya, saya menuju area asrama karyawan. Perawat menunjuk ke sebuah rumah kecil 2 lantai dan berkata, "Inilah tempat tinggal Anda. Jika perlu, Anda bisa memanggil saya kapan saja." Setelah memeriksa ruangan, saya berpikir bahwa rumah sakit yang diciptakan oleh Dewa Jahat hanya berharga 150 juta. Berapa biaya untuk membeli seluruh rumah sakit Jing? Saat itu, suara pemberitahuan sistem berbunyi, memicu misi sampingan untuk menyelamatkan kepribadian kedua. Nama, Erin. Wakil Direktur Rumah Sakit Jing. Penyebab, skizofrenia. Misi untuk menyelamatkan kepribadian kedua agar dia bisa menjadi dirinya sendiri lagi. Saya merasa agak bingung. Ternyata Aileen adalah pasien jiwa. Jadi, pada pukul 5 sore, rumah sakit belum tutup. Saya masuk ke kafetaria lebih awal. "Bro, biarkan saya memasak 2 hidangan." Koki melirik saya dengan tatapan sinis. Melihat itu, saya mengeluarkan 5.000 koin horor dari saku saya. "Apakah saya bisa mulai memasak sekarang?" Koki langsung berubah wajah. "Baiklah, baiklah. Silakan masuk, Tuan. Jika ada yang dibutuhkan, silakan beritahu saya kapan saja." Saya berjalan ke depan wajan dan mulai memasak. Daging busuk, otak manusia, tulang, berbagai macam. Setiap kali saya selesai memasak satu hidangan, saya akan meneteskan setetes cairan ke dalam wajan. Pada pukul 6 siang, kafetaria dibuka untuk makan. Wajah Ailing menunjukkan kebingungan. "Kenapa kamu bisa ada di sini? Bukankah ini untuk merasakan kehidupan? Tunggu sampai kamu selesai makan. Aku akan pergi menyelamatkan putrimu." Melihat Ailing memakan masakan yang dia buat sendiri, aku menunjukkan senyuman misterius. 30 menit kemudian dia mengusap mulutnya. "Sekarang kita bisa pergi menyelamatkan putriku, kan?" Aku mengangguk dan berjalan keluar. Sampai di bagian rawat inap ortopedi. Gadis kecil itu terkejut. "Penyimpang, kenapa kamu di sini? Kakak datang untuk melihatmu." Sambil berbicara, aku mengeluarkan sebuah permen lollipop. Dia ragu sejenak. Namun dia tidak bisa menahan godaan dan menerima permen itu. Saat aku mengangkat tangan kananku dan mengedipkan jari, sebuah semburan energi aneh berwarna hitam keluar dari lehernya. Dan perlahan-lahan menghilang. Saat itu, ekspresi Ailing akhirnya menjadi tenang. Saya tersenyum. "Sekarang putrimu tidak apa-apa. Saya pergi dulu. Jika Direktur Ai tidak bisa tidur di malam hari, dia bisa datang ke kamarku." Dan pada pukul 9 malam, saya sedang terbaring di sofa ruang tamu. Suara ketukan pintu terdengar. Sudut bibirku sedikit terangkat. Akhirnya datang. Sambil berbicara, saya bangkit dan membuka pintu. Terlihat di luar pintu, Aileen telah melepaskan jas putihnya. Dia mengenakan pakaian ketat hitam yang sangat menggoda. "Apakah Direktur Ai ingin bertemu saya di tengah malam seperti ini?"